Mengapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak akan pernah berpisah? Ya, mengapa dia tetap menyatu, dan mengapa di tahun 2029 ketika ajang ya elektoral tetap Pak Prabowo dengan Gibran? Kenapa? Oke, kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas. Saya mempelajari ini bukan berdasarkan analisa asumsi, tetapi saya mempelajari dari beberapa buku-buku, diskusi-diskusi dengan teman aktivis, dengan teman-teman penggiat teori konspirasi, dengan teman-teman yang berkecimpung di politik. Dan saya juga menggunakan preferensi ya, dan referensi buku-buku yang menjadi acuan selama ini cara berpikir saya, gitu ya. Jadi ini dari saya, disclaimer, menurut keyakinan saya, kata Panji. Oke. Mengapa mereka tidak bisa pecah? Oke. Ini seru ya, kita bahas ya. Jadi saya akan memberikan clue kepada teman-teman, 3 clue. Ya. Ketika teman-teman mau membongkar clue ini, maka teman-teman akan mendapatkan keyakinan yang sama, gitu ya. Yang pertama, ketika terjadi konstelasi pemilu tahun 2019 dan hasilnya adalah Pak Jokowi yang menang, itu kan terjadi chaos di elit ya, dan teman-teman tahu ya, selanjutnya terjadilah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang ujung-ujungnya akhirnya Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet menjadi Menhan. Oke ya, ini clue pertama ya. Clue pertama ini saya pertanyakan kepada teman-teman, pernah nggak teman-teman mengkaji hal itu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang membuat ini terjadi? Oke ya. Pelajari teman-teman. Itu clue yang nomor yang pertama, ini luar biasa gitu ya. Terus yang kedua, tentang Pak Teddy. Seskap kita pelajari deh. Ya, Pak Teddy dulu adalah orang kepercayaan atau ajudan kepercayaan Pak Jokowi, dan orang yang sangat loyal ya, ajudannya sangat loyal, yang cakap. Dan waktu itu ketika di zaman Pak Jokowi, Pak Teddy ikut ke US untuk pelatihan, kalau nggak salah Ranger ya namanya, dan dia mendapatkan prestasi yang baik di sana. Kemudian balik lagi ke Indonesia, ditempatkanlah dia menjadi ajudan Pak Prabowo. Ketika itu Pak Prabowo menjadi Menhan ya, dan sampai saat ini menjadi orang yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Kembali lagi, ini clue yang kedua. Coba dipelajari ceritanya, bagaimana itu bisa terjadi, ada apa di balik itu. Oke. Yang ketiga, nih clue-nya. Lahirnya Indonesia Emas 2045. Visi ya, lahir muncul. Teman-teman pernah nggak mempelajari itu lahir dari mana? Yang kita tahu ketika Pak Jokowi mengumumkan, kemudian ditangkaplah oleh LIPI, Bappenas dan lain-lain untuk meneliti tentang 2045. Dan sehingga visi tersebut dibuatlah program-program atau anak tangga menuju ke sana. Itu yang kita tahu. Tetapi di balik itu siapa yang menciptakan awalnya? Siapa yang membuat konsep itu? Datang dari mana desain Indonesia Emas 2045? Coba pelajarin semua. Kaji semua. Gitu ya. Saya memang agak pelan ngomong saat ini ya, di konten ini, karena agak hati-hati gitu ya. Takut disalah arti. Oke, saya cukup 3 clue itu aja. Kalau memang 3 clue itu teman-teman mau buka story-nya, historisnya, kemudian kaji, ya, pelajari, kaji, minimal kalian sudah mendapatkan 70% confident level yang sama. Seperti saya meyakini bahwa
Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak akan terpisah. Sekarang kan pertanyaannya, kalau memang mereka tidak terpisahkan, berarti ada sesuatu hal yang besar, itu bagaimana? Terus bagaimana kita memilihnya? Apakah kita tetap, kenapa Bang Ruslan tetap berada di barisan, seakan-akan berada di barisan pendukung mereka? Gini, memang di konten-konten saya lebih subjektif ya, kadang-kadang berpihak dan membela sekali keluarga Pak Jokowi. Ya, saya akan jelaskan. Karena dari preferensi yang saya baca, kemudian saya pelajari, saya kaji, dan saya menemukan hal ini, justru dari situlah awal pertama kali saya tetap harus memilih mereka. Karena nggak ada jalan lagi, menurut saya. Ya saya sederhana lah bicara. Indonesia ini nggak bisa ketika ganti pemimpin, kemudian ganti program, kemudian diacak-acak lagi semua, mulai lagi, restart lagi, nggak bisa. Ya kita sama-sama tahu perusahaan aja harus punya target, jangka pendek, menengah, panjang, dan visi. Untuk mengejar visi mereka, itu terus. Maka perusahaan itu akan besar. Sama, sebuah negara sama dikelolanya seperti itu. Dan saya merasa tidak ada saat ini ya, tidak ada kekuatan lain selain dua kekuatan itu ya, mereka, untuk membawa Indonesia menjadi besar. Ya kalau teman-teman punya ya komen, silahkan kita berdiskusi. Terima kasih, coba dipelajarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, malam.